Halo semuanya, bunda-bunda, teman-teman semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Oh ya, udah 1 minggu lebih Mami Raisa nggak bikin video karena kemarin ke Palembang, ke rumah mertua dan saudara-saudaraku. Nah, jadi di video kali ini aku mau membagikan sedikit kegiatan kami di rumah setelah pulang dari liburan. Pulang dari liburan itu kan rumah cenderung berantakan, terus kulkas juga banyak banget eh, sisa-sisa makanan yang membusuk di dalamnya. Karena kemarin sih sebelum berangkat ke Palembang gitu aku ke pasar dulu dan semuanya belum sempat aku masukin ke dalam kotak-kotak penyimpanan, jadi masih benar-benar dalam kantong kresek, kantong plastik gitu. Oh ya, bagi teman-teman yang selalu mampir di channel Mami Raisa, aku ucapkan baik-baik terima kasih ya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel Mami Raisa. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, jangan lupa ditonton videonya ya. Oke, sebelum ke pasar, aku mau cek dulu isi kulkas karena di kulkas itu memang sudah benar-benar habis yang namanya protein hewan dan sayur-mayuran. Cuma tersisa banyak durian dan tempoyak. Jadi beberapa minggu sebelumnya aku sempat beli durian borong gitu karena aku suka banget makan tempoyak. Jadi semuanya aku jadikan tempoyak dan ini sudah aku bagi-bagi jadi setengah kilo, jadi enak pas mau masak, nggak ribet bongkar toples ataupun tempat penyimpanan. Aku kurang suka sih makan durian, tapi kalau tempoyaknya aku suka banget. Nah, di kulkas itu banyak sekali tempat-tempat penyimpanan yang berisikan cuman udang sedikit, ayam, daging. Nah, ini sengaja aku pisahkan karena di rumah tuh sering bikin bihun ataupun mie. Jadi memang untuk sebagai campuran. Oh ya, kalau ini ada santan, kemarin sih aku bikin sendiri santannya, itu sudah membeku yang besar. Kalau yang kecil tadi itu baru aku beli. Nah, ini ada daging, semuanya mau aku keluarkan dan akan aku jadikan menjadi satu. Teman-teman di rumah semuanya ada yang suka tempoyak nggak ya? Komen di bawah dong, bagi-bagi ceritanya. Oh ya, sebenarnya kulkasnya nggak terlalu kotor ya, cuman nggak enak aja ya kalau nggak dilap sedikit. Ini dilapnya sekali lewat, karena mungkin ada bercak-bercak sisa air ketumpah atau sisa-sisa makanan yang kececer di dalamnya. Nah, sekarang aku mau buka kulkas bagian bawah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kulkas bagian bawah ini sangat-sangat berantakan dan semuanya bertumpuk jadi satu karena kemarin memang belum sempat buat beresin kulkas. Pokoknya kemarin tuh memang ada suatu kesibukan banget hingga lupa. Nah, ini kulit lumpia, nggak tahu berapa umurnya, sudah lama banget di dalam kulkas. Kalau ini sih ada kejunya tetap aku simpan di dalam kedap udara gini, dia awet sekali ya. Bunda-bunda di rumah kalau ngelap kulkas pakai air larutan apa ya? Kalau aku cuman pakai jeruk aja, boleh pakai jeruk nipis, jeruk lemon ataupun jeruk kunci. Aku manfaatin aja jeruk yang ada di halaman belakang rumah. Kebetulan di belakang itu banyak jeruk kunci, jadi aku peras airnya. Terus dijadikan buat bilas lap gitu. Wangi sih enak. Nah, jadi isi-isi semua di kulkas ini mau aku turunin dan aku pilih kira-kira mana yang nggak berguna lagi, yang nggak kepake udah beberapa bulan. Nah, untuk bumbu-bumbu kering semuanya awet di dalam kulkas, aku masukkan ke dalam kedap udara. Oh ya, ini aku belanja, tadi habis ke pasar, cuman aku nggak videoin pas ke pasarnya. Tadi aku beli ayam 2 kilo. Pertama aku sudah beli ayam 1 kilo, cuman setelah beli 1 kilo aku baru ingat kalau ada teman aku yang jual ayam juga, jadi aku beli lagi 1 kilo. Jadi total belanjaan ayam aku ini totalnya 2 kilo. Nah, nanti akan aku masak menjadi ayam ungkep bumbu lengkuas. Jadi kalau anak-anak mau makan tinggal digoreng dan dibikin sambal. Sebagian lagi mau aku masak
kecap. Nah juga tadi aku beli ikan tuna. Ikan tunanya, kalau tuna ini kan yang gede banget gitu ya, yang ukuran 3 kilo. Jadi aku beli setengah kilonya 30.000. Aku juga beli ikan nila. Ikan nilanya ada 4 ekor, tadi 18.000. Anak aku suka banget ikan nila. Lalu aku juga beli ikan sarden karena aku mau masak tempoyak. Jadi aku beli ikan sarden dan juga ada udang. Nah, belanjaan kali ini lumayan banyak juga ya proteinnya. Tinggal disusun di kulkas. Nah, ini ada es batu, cuman gak pernah digunakan. Jadi aku keluarkan saja ya. Tempoyak ini banyak banget ya, aku suka banget tempoyak. Soalnya mumpung lagi musim kalau mau beli durian. Kalau lagi nggak musim kan susah ya cari tempoyak, jadi aku stok banyak-banyak. Nah, bagian freezernya sudah rapi. Selanjutnya aku mau beres-beres yang bagian bawah. Nah, kemarin mama aku kasih asam jawa. Ini asam jawanya gede banget ya. Dan asli bagus banget, banyak dagingnya gitu. Karena terkadang kalau kita beli asam jawa banyak banget bijinya. Nah, ini juga banyak biji sih, tapi dagingnya lebih tebal. Ini juga ada stok asam jawa aku di kulkas, mau disatukan aja biar nggak repot lagi nyari-nyari. Aku suka stok asam jawa supaya nanti kalau mau bikin cuko pempek nggak sibuk nyari di pasar. Nah, ini juga yang kecil. Nah, kalau yang kecil ini banyak banget bijinya ya, beda dari yang tadi. Lalu mamaku juga kasih aku terasi. Nah, ini terasi Bangka, asli dari Bangka Belitung ya. Benar-benar terasi premium. Ini enak banget ya, nggak terlalu bau seperti terasi pada umumnya. Cuman sebagian sudah diambil kakakku, karena kami juga pencinta terasi. Semuanya sudah disimpan. Lalu ada merica. Nah, mama mertuaku juga kasih aku merica. Ini mericanya juga asli dari Bangka. Mericanya wangi banget ya. Sengaja aku simpan tetap dalam plastiknya dan dalam botol kaca supaya nanti lebih tahan. Nah, ini masih ada stok cabai aku di kulkas yang kemarin. Sengaja aku sobekkan plastiknya supaya dia nggak busuk. Lalu ini ada gula merah. Nah, gula merah ini sudah lama banget disimpan di kulkas ya. Cuman ini benar-benar yang asli. Ini buatan dari daerah aku, dari kampung halaman aku. Nah, tadi ke pasar aku beli tahu putih, tahu sutra ya. Lalu aku juga beli wortel. Wortel sekarang lagi murah, kilonya 5.000. Jadi aku beli sekilo. Ini enak banget buat di jus. Karena aku udah lama banget nggak minum jus wortel. Wortelnya segar-segar dan cantik. Oh ya teman-teman di rumah, ada yang suka terong ungu nggak? Kalau aku suka banget terong ungu, enak. Kalau digoreng rasanya itu kan manis gitu ya, apalagi ada sambal terasi enak. Aku juga beli sawi putih. Sawi putih tadi berapa ya sekilonya? Aku lupa. Cuman nggak terlalu mahal sih, kayaknya lagi turun. Nanasnya juga lagi murah, sebuahnya 5.000. Lalu kalau buncisnya harganya standar, masih 8.000 sekilonya. Itu aku beli seperempat. Kol juga 6.000. Aku beli satu, harganya berapa ya? 4.000 apa 5.000 tadi? Lupa. Lalu aku juga beli ikan teri. Nah, aku suka banget kalau bikin sambal ikan teri, bisa bikin makan itu nambah berkali-kali. Si adek juga suka ikan teri di sambal.
Oh ya, tadi aku beli temulawak karena beberapa hari ini perut aku rasanya nggak enak. Kata kakakku minum temulawak aja setiap pagi, jadi aku beli temulawak. Nanti akan aku tanam sebagian. Nah, tadi aku beli bayamnya cuma 1 ikat. Ini nanti langsung mau aku masak bening bayam simple aja ya. Lalu ada kangkung dan juga ini sawi, nggak tahu sih ini namanya apa. Kalau di sini namanya sayur jabung. Biasanya kalau sayur jabung ini aku rebus aja gitu, dimakan pakai sambal, udah mantap. Nah, berhubung sudah siang, jadi untuk penyimpanan sayurannya langsung aku gulung ke dalam koran. Teman-teman bisa meniru ya. Tapi ini bener awet loh, karena dia kan menyerap cairan gitu, menyerap kelembapan. Ini benar-benar aku mau buru-buru karena anak-anak sudah lapar, jadi belum sempet banget buat metikin sayurnya. Jadi langsung aku bungkus ke koran, nanti langsung dimasukkan ke kulkas bagian bawah. Nah, kalau untuk wortelnya langsung aku masukkan ke tempat karena ada tempat yang besar. Bawahnya langsung aku alasin koran. Karena di rumah lagi habis tisunya. Ini cara praktis ya, Bunda. Kalau bunda-bunda di rumah nggak punya tempat penyimpanan yang cukup, bisa juga seperti ini, dibungkus menggunakan koran. Soalnya kalau sayur-sayuran di rumah itu memang nggak bertahan lama ya, maksudnya 3 atau 2 hari itu sudah habis kami tumis. Nah, ini sayuran yang sudah aku masukkan yang sudah dibungkus di koran tadi langsung dimasukkan ke bagian bawah. Kolnya juga aku masukkan di bawah. Nah, kalau semuanya sudah disusun rapi seperti ini, rasanya jadi tenang ya, Bun. Oh ya, teman-teman di rumah semua sudah rapiin kulkas belum hari ini? Kalau belum, rapiin ya, biar tambah semangat masak-masaknya. Emang capek sih, tapi percayalah bagi teman-teman yang sangat sibuk, ini benar-benar mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya aku mau masak dulu karena hari sudah siang. Jadi anak-anak tadi pagi sudah aku gorengkan ikan nilahnya. Mereka nggak terlalu susah sih kalau untuk makan, mereka makan semuanya. Pakai ikan goreng nila aja mereka makan. Biasanya pakai tumisan sayur, cuman karena mereka benar-benar lapar, jadi aku gorengkan ikan nilahnya dulu. Nanti siang baru makan lengkap dengan sayuran. Untuk ikan nilanya sendiri nggak pakai bumbu apapun, aku cuma kasih garam halus. Nah, kalau digoreng seperti ini ikan nila enak banget ya, apalagi digoreng garing. Jadi rasanya gurih dan juga dagingnya itu manis, anak-anak suka. Untuk tambahan aku juga goreng terong panjang ungu. Nah, ini terong yang aku beli di pasar tadi. Selanjutnya untuk menu kedua aku mau tumis dulu. Nah, ini baceman bawang putih yang sudah disimpan ini sudah habis ya, tinggal sedikit. Jadi ini aku mau masak bening bayam dan tahu putih. Kalau pakai baceman bawang putih gini memang praktis. Kalau nggak ada baceman, aku biasanya geprek bawang putih lalu dicincang-cincang halus. Udah tinggal tambahin air, masukkan bayam dan tahunya, gampang sekali. Kalau teman-teman di rumah kalau numis bayam pakai apa ya? Bening bayam pakai bumbu apa ya? Praktis dan juga segar. Tinggal dibumbuin, dikasih garam halus dan sedikit kaldu jamur. Kalau suka serai bisa ditambahkan serai. Nah, menu rumahan simpel sudah jadi. Ada ikan nila goreng, terong goreng, dan bening bayam tahu.
Jangan lupa tambahkan juga sambal kesukaan supaya makan jadi tambah semangat. Nah, kalau sudah sore, biasanya kami nyantai di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Inilah quality time kami. Nah, sekian dulu video dari kami. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton. Jangan lupa ya diberikan like, komen, dan di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih.